Bab 393. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sialan. Kebanggaan peringkat 3 Chris setinggi langit. Itu bisa dimengerti. Akan aneh untuk memiliki harga diri yang rendah, ketika dia berada di posisi 3 di antara 2 miliar pengguna. Chris hanya merasakan batasannya dengan dua orang, Kraugel dan Grit. Dalam kasus Kraugel, dia diliputi oleh kecepatan luar biasa dan kemampuan fisik, sementara Grit adalah blacksmith legendaris. Dengan kata lain, aku tidak percaya, aku tersentak oleh Zibal. Chris berpikir jika semua orang kecuali Kraugel dan Grit kurang dari dia. Zibal satu tingkat lebih tinggi dari Chris dan bertarung erat dengan Piaro. Tapi, ketika Chris memikirkannya secara objektif, Zibal adalah orang dengan keterampilan politik yang tinggi. Dia tepat di bawah Chris. Tapi, orang seperti itu bermain dengannya. Kebanggaan Chris sangat rusak, ketika Zibal menimbulkan keraguan pada pertemuan para pemimpin 7 guild. Akan sulit untuk pulih, kecuali dia menunjukkan kekuatannya pada Zibal. Aku ingin benar-benar menghancurkan Zibal dan Snake Guild. Giant Guild yang dipimpin oleh Chris, adalah guild terkuat di masa lalu, tapi tidak lagi. Itu jatuh, setelah dipukul keras oleh invasi Golem Reinhardt. Sekarang akan sangat beruntung, jika kekuatan guildnya dapat dipertimbangkan dalam 3 teratas dari 7 guild. Dalam situasi ini, dia tidak bisa menjamin kemenangan tanpa syarat, jika dia bentrok dengan Snake Guild. Selain itu, ada masalah guild lain yang bersekutu dengan Snake Guild. Jika Chris menyerang di Snake Guild, seluruh Giant Guild mungkin terisolasi. Pada akhirnya, Chris hanya punya satu pilihan. Aku harus mengincar kompetisi nasional. Dia akan bertemu 7 guild, termasuk Zibal dan Sron, di kompetisi nasional. Injak mereka. Kuaduduk. Chris adalah salah satu orang terkuat di dunia, meskipun dikalahkan oleh seorang petani. Kekuatan terbesarnya, itu bukan level, kontrol, atau itemnya. Itu adalah kelas 2 yang unik, Tyrant. Ini adalah senjata terbesar Chris. Kelas kedua adalah konsep yang hebat. Karena player memiliki 2 kelas, sulit untuk membuat daftar efek dan manfaatnya. Kekuatan tempur Huroi adalah yang terburuk sampai dia mendapatkan kelas kedua, Apostle Partner. Dia tidak bisa menggunakan senjata apapun selain dari buku. Dan karena dia seorang orator, dia harus bertarung dengan kata-kata, alih-alih skill menyerang. Di masa lalu, Huroi hanya bisa percaya pada mulutnya, setiap kali dia mengalami krisis. Heok, Heok. Behen Archipelago, Pulau ke-31. Setelah jatuh ke hari-harinya sebagai orator level 73, Huroi jatuh ke dalam krisis yang menyedihkan. Dia dikelilingi oleh 13 monster level 85, serigala abu-abu yang memiliki kekuatan dan ketangkasan serangan yang luar biasa. Ini adalah pulau yang menciptakan kembali cobaan masa laluku. Huroi putus asa, dia tidak bisa menggunakan pedang tanpa kelas keduanya, dan statistik keseluruhannya adalah yang terburuk. Dia tidak yakin, bagaimana menangani krisis ini. Bagaimana tuanku mengatasi cobaan seperti itu? Huroi sekali lagi berpikir, jika Grit itu hebat. Layak untuk memberinya semua kesetiaanku. Koak. Huroi mendapatkan keberanian dari ini. Sebagai lengan kanan Grit, dia tidak ingin membuat malu. Huroi ingin mengatasi cobaan ini. Dia mengolok-olok serigala. Ibumu adalah rubah. Petik 2 tanda seru petik 2. Ibu yang melahirkan serigala adalah rubah. Itu adalah penghinaan. Awuwo. Kulit kayu. Serigala yang marah mulai menjadi gila, jatuh dalam keterkejutan mental dari lidah dengki, Huroi. Ayahmu memiliki surai kuning. Kamu adalah anjing. Nenek moyangmu berubah menjadi dendengku. Pertarungan lumpur yang sangat rendah, membuat pendengar mengerutkan kening. Haha. Itu 1 bulan ke kompetisi nasional. Ketua Lim Cheolo yang tidak bisa memantau peringkat untuk sementara waktu, karena jadwalnya yang sibuk, menonton rekaman video, ketika Grit menghantam pulau ke-41 dan tertawa. Apakah dia senang dengan pertumbuhan Grit? Tidak, bukan itu. Grit membuat kemajuan yang stabil, jadi ini bukan sesuatu yang baru. Saat ini, perhatian Lim Cheolo ada pada klon yang mati saat membuat Blackening. Cloning itu seharusnya dihancurkan pada saat kematian. Tapi itu benar-benar jatuh ke neraka, karena Blackening. Itu menjadi entitas independen yang sepenuhnya terpisah dari Grit. Apakah ini bug? Lim Cheolo adalah pencipta Satisfy, tapi dia tidak membangun semua sistem sendirian. Untuk meminimalkan kesalahan dan membuat sistem yang lebih besar, Lim Cheolo menyerahkan operasi keseluruhan Satisfy ke superkomputer, Morpheus. Meskipun akhir Blackening, klon Grit tidak didorong keluar dari neraka dan kembali dunia manusia. Karena itu, Lim Cheolo merasa ragu. Morpheus menjelaskan. Ini bukan bug. Z10B005 bukan player. Karena itu, dia tidak tunduk pada aturan Blackening dan neraka. Harem, situasi ini sangat menarik. Neraka mulai bergetar, dengan kedatangan klon Grit. Perubahan apa yang akan menyebabkan ini di neraka? Selain itu, bagaimana klon dapat tumbuh sekarang, setelah independen dari Grit? Lim Cheolo sangat bersemangat dan menantikannya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Anda telah memasuki pulau ke-50. Ini adalah titik save. Apakah Anda ingin menyimpan?
Anda telah terdaftar. Ketika Anda memasuki Kepulauan Behen nanti, Anda akan mulai dari pulau ke-50. Di pulau ke-41, Grid merasakan kesulitan besar. Setelah itu, dia berhasil mencapai pulau ke-50 dalam waktu singkat. Tapi, itu bukan perasaan yang menyenangkan. Monster berada di atas level 360. Semakin tinggi jumlah pulau, semakin tinggi tingkat monster. Di pulau ke-49, level rata-rata monster adalah 360 sampai 370. Setidaknya, 55 level lebih tinggi dari Grid. Statistik dasar mereka sangat bagus dan mereka memiliki pertahanan yang bagus, sehingga menyulitkan Grid. Apakah mungkin untuk maju 5 melawan 1? Dia bertarung melawan monster level 360 dalam pertandingan 5 lawan 1. Itu cukup hebat, untuk membuat peringkat umum kehilangan kata-kata mereka. Tapi sekali lagi, Grid tidak puas. Semakin kuat monster, semakin lambat kecepatan berburu. Sangat diragukan, apakah aku dapat mencapai akhir Kepulauan Behen, pada saat kompetisi nasional tiba. Itu sebulan dalam kenyataan dan 90 hari dalam waktu satisfi, sebelum kompetisi nasional tiba. Mungkin tidak mungkin mencapai pulau ke-66 dalam periode waktu ini, jika kesulitan terus meningkat. Untuk meningkatkan kecepatan berburu, aku butuh Fog Island. Sebelum dia menyadarinya, Grid telah mengumpulkan 18.851 poin penantang. Itu sudah cukup untuk membeli buku skill Weapons Mastery dan 51 eliksir. 51 eliksa. Itu setara dengan 51 level. Jika dia bisa mendapatkan Weapons Mastery dan eliksir, Grid akan bisa memburu monster di Kepulauan Behen dengan lebih mudah. Mungkin juga untuk membuat rasio Strength dan Agility 1:1. Ini berarti, dia bisa menyalin distribusi statistik Piaro. Grid yakin, jika dia pasti akan menjadi lebih kuat, jika dia membuat perbandingan Strength dan Agility 1:1. Aku tidak akan mengikuti orang lain, hanya Piaro. Sejak Satisfi dibuka, Piaro adalah orang terkuat ketiga, yang pernah dijumpai Grid. Duke Vampir Mariros dan Grid Mage Braham adalah dua lainnya. Jadi Grid menilai, jika dia akan menjadi lebih kuat, jika dia menyalin distribusi statistik Piaro. Huhuhut. Tang. Grid memperbaiki barang-barang yang daya tahannya rusak parah di Kepulauan Behen, dan tertawa. Dia membayangkan adegan, di mana dia akan mencapai Fog Island, dan mendapat kompensasi atas kerja kerasnya. Benar sekali, Grid sudah lupa, kenyataan ini keinginannya tidak selalu terjadi seperti yang diinginkannya. Anda telah memasuki pulau ke-51. Misi akan dibuat. Pulau ke-51. Kalahkan 10 Golden Crown dalam 20 menit. Hadiah pertama, 1.900 poin penantang. Golden Crown. Itu adalah gerombolan tingkat tinggi yang tidak dikenal Grid. Itu sama dengan Golden Crown. Itu adalah pertama kalinya, Grid bahkan mendengar nama itu. Gangguan apa yang akan muncul kali ini? Tidak seperti keluhannya, ekspresi Grid cerah. Grid membual kekuatan serangan pamungkas. Jadi, dia percaya diri dalam misi serangan waktu. Kick. Itu adalah pulau kecil dengan dinding batu, yang menjulang ke segala arah. Grid hendak mengerahkan Fly untuk menemukan monster yang disebut Golden Crown, ketika dia tiba-tiba berhenti. Itu karena, dia memiliki suara tak dikenal, yang datang dari tempat yang relatif dekat. Grid mengeluarkan Grid Sword Grid biru hitam dan mempersiapkan diri. Kiak. Seekor monster mengenakan Golden Crown di kepalanya, jatuh dari dinding batu. Pada saat yang sama, itu mengayunkan klub besar dan berat. Caeng. Grid menggerakkan Grid Sword secara horizontal dan memblokirnya, sebelum bergerak maju. Ini kotor. Kekuatan itu bukan lelucon. Damage-nya hampir pada tingkat skill. Rasanya, seperti dia akan kehilangan setidaknya 6.000 HP, jika dia terkena itu. Tapi, itu tidak masalah. Grid telah bertemu banyak musuh yang kuat, sejak menjadi Pakmas Descendants. Itu sudah cukup untuk mengolok-olok monster biasa seperti ini. Pakmas Swordsmanship. Caeng. Grid memblokir klub dan menggunakan skill sambil mempersempit jarak. Kill. Uok. Itu adalah monster dengan kulit hijau, bergelombang, dan mahkota emas. Grid Sword biru hitam justru menghantam hati. Namun, Anda telah memberikan satu damage pada target. Mata Grid melebar. Kiau. Golden Crown mulai melakukan serangan balik. Jejeong. Dia bingung dengan situasi yang tidak terduga. Sebagian besar player akan merasa bingung, jika skill damage yang mereka banggakan tidak mempengaruhi target. Namun, Grid ternyata kuat terhadap variabel. Aku sudah pernah melalui ini sekali atau dua kali. Jijiong. Terdengar raungan tajam saat Grid Sword dan pentungan bertabrakan. Grid menenangkan diri, sambil mengerutkan kening pada suara yang bergema. Dia menggunakan skill berpikir yang dikembangkan, untuk mencoba dan menemukan titik buta dari Golden Crown.